Kita baca beberapa hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena banyak dari kita, termasuk siapapun ya kita inilah, yang kalau ibadah masih bisa nunda, dan itu nggak masalah, tidak salah. Tapi Nabi bilang kalau bisa segera saja. Kenapa? Karena bisa jadi ada sesuatu yang membuat Anda tidak bisa melakukan kebaikan itu. Anda bisa sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3, itu waktu zuhur. Jadi ketika Anda masuk ke sholat zuhur nih, waktu zuhur, Anda bisa sholat jam 1, bisa, jam 2 bisa, jam setengah 3 juga bisa. Tapi Nabi bilang badiru, jangan ditunda-tunda deh. Karena bisa jadi Anda niat dulu jam setengah 2, tiba-tiba setengah 2 Anda mencret. Lalu mencret ke toiletnya ngantri. Karena teman-teman Anda juga mencret juga. Ada 14 orang ngantri mencret semua. Akhirnya masuk ke toiletnya gantian. Pas keluar sudah hilang zuhurnya, masuk waktu asar. Akhirnya tidak bisa sholat di waktunya. Banyak yang seperti itu teman-teman. Ini Anda ngerjain tugas nih, kan bisa ya. Saat dibagikan tugas kampus dulu. Oke, kelompok pertama minggu depan temanya ini, kelompok kedua temanya ini. Anda kelompok ke-9. Anda bisa lakukan langsung, atau Anda bisa ntar aja lah, habis kelompok 8 presentasi saya ngerjain tugas. Ya ternyata pas saat Anda mau bikin, laptopnya ngehang. Pas pinjam temennya lagi sebel-sebelan sama Anda. Mau ke warnet, tiba-tiba hujan mulu. Pas sampai warnet, ada anak lagi main game online dan gak mau digantiin. Akhirnya makalah gak jadi. Itu mana ba'diru. Nabi bilang begini, kenapa? Karena sebagian kita pasti gak badiru. Saya dan Anda pasti gak badiru. Saya ngomong begini bukan saya badiru, enggak, saya juga pemalas. Karena inilah Nabi ngomong. Lah kalau kita udah rajin, Nabi nggak usah ngingetin ya. Tapi Nabi tahu umatku, apalagi yang hidup tahun 2025, pasti pemalas. Yang bikin makalah mepet mau presentasi. Yang fotokopinya itu H-1. Kira-kira begitu ya. Yang kalau ada ujian lisannya disiapinnya belakangan gitu. Jadi ini anjuran perintah Nabi buat kita, karena memang secara normal kita ya masih kadang malas. Nah Nabi bilang untuk amal soleh jangan ditunda. Fasatakunu fitanun kaki to'il lailil mudlim. Akan ada fitnah-fitnah yang datang seperti malam yang gelap, tiba-tiba Anda nggak bisa melakukan yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Contoh, Anda udah niat nih tadi pagi mau bikin makalah, tar dulu kan malam aja, udah siap-siap, malam mati lampu, laptopnya belum dicas, akhirnya nggak bisa, karena gelap gulita, malam gelap gulita, cas nggak bisa, kan sudah. Nah, itu tiba-tiba ada kayak gitu. Kaki ta'il lailil mudlim yusbiur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Tapi Nabi ngomongnya lebih menakutkan ini ya. Buat kita hati-hati. Karena nanti ada orang yang paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wisbu kafiran. Atau sorenya mukmin, tapi besok pagi sudah kafir. Gampang banget orang berubah teman-teman ya. Gampang sekali. Tapi kalau Nabi ngomong dalam konteks iman, banyak sekali orang yang imannya bisa hilang hal-hal sepele penyebab. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Ini kurang, kalau nggak salah ada tambahannya redaksinya, tapi saya lebih pakai redaksi ini. Nanti dicek riwayat-riwayat yang ada, kalau nggak salah ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalilin. Yang menjual agamanya dengan harta duniawi yang sebenarnya sangat sedikit. Nah, ini otokritik buat kita. Nanti Anda jadi guru Quran, jadi guru Quran saja. Dapat honor, ambil. Ini rezeki halal. Orang belajar gitar aja boleh nerima honor, masa belajar Quran nggak nerima honor gitu kira-kira ya. Orang belajar bola aja, SSB, sekolah sepak bola itu bayar, masa belajar Quran nggak bayar? Tapi jangan jual beli agama teman-teman. Kalau Anda ditanya hukum, jawablah hukum berdasarkan fikih yang benar, bukan jawaban berdasarkan siapa yang nanya.
Mau fatwa apa nih? Yang halal apa yang haram? Ada yang begitu? Mana saya tahu. Tapi Nabi sudah ngomong, mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Ada orang yang memperjualbelikan fatwa. Besok kalau ada musim kampanye teman-teman, saya titip pendapat ya. Kampanyekan sebagai ustadz untuk memilih orang yang terbaik di antara yang ada, calon-calon terbaik. Siapa orangnya jangan disebut, karena bisa jadi ada 3 calon. Menurut saya yang terbaik adalah A, saya milih A. Yang dia bilang terbaik B, dia pilih B. Yang ini bilang C, dia milih C. Jadi kita tuh menyuruh orang pilih yang terbaik menurut kita, bukan pilihlah A, bukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu A itu beneran baik atau enggak. Banyak yang kita nggak tahu. Mungkin kita kenal cuma sekedar. Tapi kadang-kadang ada orang yang mati-matian membela untuk sekedar hal-hal politik lalu pakai ayat. Nah jangan ya. Jangan ya. Anda kampanye itu jangan pilih Golkar wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Itu Nabi Adam pohon khuldi, kenapa jadi pohon Golkar sih? Jangan pilih PDI. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menggal banteng. Bukan banteng, itu sapi. Lagi sapi Nabi Musa kok, bukan sapi kita. Boleh begitu ya, dalam konteks politik jangan pakai ayat. Pilih saja yang terbaik. Mana yang terbaik? Silakan pelajari sendiri. Saya juga nggak tahu. Kan lebih enak begitu. Siapapun yang menang, tolong doakan. Karena mungkin yang menang itu yang membawa kemaslahatan kok. Gitu kira-kira. Nanti ada lagi masalah menjual agamanya. Ini Abi Udinau banyak banget konteksnya. Namanya komodifikasi agama. Saya sudah menulis di jurnal, judulnya komodifikasi agama. Jadi Quran pun bisa komodifikasi, bisa. Orang melakukan aktivitas yang terkait Quran tapi tujuannya Quran. Apa itu? Nah, nanti Anda pikirin sendiri ya. Soalnya kalau di sini saya sebutin nanti salah paham nanti malah. Haji umroh juga sama. Rukyah-rukyahan juga sama. Jual air putih tapi air putihnya harga lebih mahal karena ada sesuatunya. Air putih itu untuk umat semuanya teman-teman. Sebenarnya kita nggak boleh jual beli air, nggak boleh. Tapi kok saya beli air galon, kita beli galon yang ada airnya. Karena harusnya nggak boleh jual beli air. Nabi bilang annasu syuraka fis salasa al-ma'u wan nar wal kala. Api apa nih? Yang rumput-rumputan buat makan kambing dan seterusnya, juga air itu milik semuanya, nggak boleh dikooptasi. Kalau saya punya air banyak, ya orang minta harus kasih, gitu harusnya, bukan harus beli misalnya. Nanti ada lagi yang ya banyak banget orang mau jual agama untuk dapat kekayaan duniawi. Bi'ardin minad dunya qalil. Ada qalilnya kalau nggak salah dalam riwayat lain ya, tapi riwayat Muslim tidak ada qalilnya. Atau mungkin saya yang salah baca. Baik, jadi bersegeralah, dan kita sekarang ada di masa itu teman-teman ya. Dalam bentuk yang berbeda, dan mungkin ini tafsir yang sedikit meluas ya. Sekarang ada orang mantan pendeta tiba-tiba jadi ustadz. Saya nggak tahu belajar di mana jadi ustadz. Atau yang ustadz tiba-tiba jadi tiktoker. Capek-capek ngapalin Quran dari kecil, jadi tiktoker. Mana-mana subscribe. Kalau TikTok tuh follower ya. Apalah begitu. Iya, ada yang begitu, ada ya. Ngapalin alfiyah, tiba-tiba nggak kepake alfiyahnya karena lebih mementingkan duniawinya. Emang salah? Anda pikirin sendiri salah tidaknya. Tapi Nabi bilang ada orang yang paginya mukmin, sore sudah kafir. Sorenya mukmin, besok pagi sudah kafir. Jadi perubahan itu sangat cepat, teman-teman. Mantan biarawati jadi ustadzah, mantan pemain sinetron jadi. Tapi ada lagi yang menarik ini. Ada lagi yang orang kalau Ramadan tiba-tiba jadi ustadz atau ustadzah, tapi kalau setelah Ramadan dia buka aurat lagi gitu misalnya ya. Ada nggak sih? Ada kayaknya ya. Siapa? Mana saya tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi mungkin ada yang seperti itu. Padahal seharusnya semuanya bisa jadi medan dakwah Anda. Semuanya. Yang salah itu yaitu tadi. Sekarang musim Ramadan. Setelah Ramadan musimnya dangdutan, nyawer. Setelah itu musimnya
kriptoan dan seterusnya. Mungkin contoh saya nggak relevan, Anda pikirkan sendiri. Tapi Nabi sudah menggambarkan di akhir zaman yang kita alami sekarang akan sangat banyak muncul perubahan yang terjadi sangat cepat. Baik,